Alhamdulillah, ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pihak-pihak terkait lah, khususnya Bapak Bupati. Bukan alhamdulillah hari Kamis kemarin. Lah. Ya tentu secara moral kita ini kan warga sini tidak bisa indahkan, apalagi informasi pola aja di berita internasional kan internasional kayak gitu. Jadi seenggaknya alhamdulillah tidak sampai hilang kontak bulan-bulan kita doa capek balik. Tapi kalau kini itu insya Allah kalau lah di KBRI itulah kondisi yang tak dikhawatirkan. Tapi kalau masih di lokasi weekend itu walaupun dapat kontak pun kan tidak dia bisa menjamin apa yang terjadi di sini. Tapi kalau di KBRI insya Allah tinggal menunggu. Ya bisa jadi di Jakarta pun tidak akan bisa langsung pulang ke mari kan, karena ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi. Apalagi paspor tidak di tangan kan. Di luar negara itu nyawa paspor pula. Nanti KBRI kan mengeluarkan surat untuk bisa pulang. Ini sebenarnya kan udah berita internasional juga nih Pak Bupati. Cuman yang perlu kami tanyakan di sini Pak Bupati, mungkin bagaimana kedepannya si korban ini nanti Pak Bupati dari pemerintah Kabupaten Sijunjung lah terutama yang menaungi si Sabil ini Pak. Nanti setelah kedatangannya ke Indonesia, nanti bagaimana pemerintah daerah menyikapi si Sabil ini penanganannya gitu? Pertama yang jelas Sabil kok pulang dulu ke rumah, karena kan yang khawatir pertama itu kan orang tua yang khawatir, yang penting pulang dulu. Nah sampai di rumah tentu kita kembalikan nanti ke mana tahu nggak boleh merantau lagi, kita di kampung. Nah, kalau di kampung otomatis ya banyaklah peluang yang bisa disiapkan di dinas trans kita. Kalau mau penambahan kompetensi, penambahan kita punya beberapa kegiatan penambahan keterampilan. Tapi kalau kata orang tua mungkin ya karena basic beliau sudah merantau, sudah sempat sukses lah di rantau walaupun sempat mencoba ke luar negeri, itu kan kita kembalikan nanti ke orang tua. Tapi di pemerintah daerah kita siapkan seluruhnya. Yang jelas Sabil ini pulang ke rumah dulu, karena yang rindu pertama itu adalah orang tua yang paling khawatir. Nah setelah itu nanti kita akan diskusi dengan keluarga, dengan Sabil. Ya banyaklah peluang, nggak usah dirantau sampai ke luar negeri pun di kita semuanya punya peluang. Mau sektor apa? Mau sektor industri mungkin entertainnya, ya kita punya geopark pariwisata yang perlu jadi, karena Sabil sudah viral dan terkenal sampai level internasional, walaupun kasusnya adalah TPPO, perdagangan orang ilegal, tapi setidaknya dia bisa jadi duta pariwisata Sijunjung, mempromosikan Sijunjung sampai ke luar. Jadi setidaknya sudah ada lah branding yang nanti kita akan bikin branding bagus untuk pariwisata, yang minimal Sabil bisa jadi duta wisatanya. Tapi yang jelas pertama harus pulang dulu, pulang ke rumah dan keluarga tidak khawatir lagi. Walaupun kondisi hari ini sudah bisa kontak dan sudah di KBRI, tapi setidaknya tetap beda. Rindu orang tua ketemu dengan anak itu tidak ada obatnya sebelum dia ketemu. Insya Allah Pemda siap untuk kita bisa bantu. Nanti Sabilnya maunya makannya di mana, kita akan kerjakan dengan pemerintah daerah. Satu lagi Pak Bupati, ini terkait dari pemulangan nih Pak Bupati. Sekarang anggaplah, sekarang kan sudah ditangani sama pihak Kemenlu sama pemerintah pusat Pak Bupati. Nanti ke depannya bagaimana nanti, apakah nanti keluarga, tadi kan kita juga udah komunikasi juga ke pihak keluarga, nanti kalau memang pihak keluarga ingin ke Jakarta untuk bertemu dengan anaknya, apakah nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi itu juga nanti Pak Bupati? Pertama, kita tidak bisa pastikan kondisi hari ini. Kenapa? Karena administrasi kan masih dipenuhi. Jangan-jangan nanti orang tua ke sana makin terlantar. Nah, jadi kita Pemda nanti akan coba, kita komunikasi dengan pemerintah pusat
yang terbaik bagi keluarga dan Sabilnya seperti apa. Nah, kalau memang ada peluang nanti ya kita akan coba upayakan. Tapi kan ketika rombongan dari luar itu sampai ke Indonesia, kami yakinkan itu mungkin belum bisa pulang kembali ke si Junjung. Nah, jangan sampai di sana nggak bisa ketemu, makin khawatir. Nah, cuma nanti ini sesuai dengan situasional ke kondisi kita lihat nanti yang terbaik bagi keluarga dan bagi Sabil. Kalau memungkinkan, ya nanti akan kita coba fasilitasi. Tapi kalau memang situasinya mungkin di luar anggap sampai itu mesti memenuhi administrasi dulu, mesti dikarantina dan lain sebagainya, tentu makin mengkhawatirkan bagi orang tua dan membuat orang tua makin cemas. Nah, kita kan yang jelas Sabil insya Allah kita doakan selamat pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya, itu kuncinya dulu. Mengenai dengan proses kapan dan bisa dijemput atau tidak, nanti kita akan koordinasi dengan provinsi dan pusat. Yang terbaik pokoknya nanti karena memang kita tidak ingin warga si Junjung ya khusus. Mungkin kalau rombongan ada yang lain, fokus kita untuk Sabil yang warga si Junjung, kita akan berikan yang terbaik. Bagaimana langkah dari pemerintah daerah sendiri menyikapi hal ini? Artinya upaya yang telah dilakukan termasuk proses dari pemulangan sampai sekarang ini. Jadi pasca kita tahunya di media sosial ya, laporan masyarakat dari media sosial, dan mungkin ada beberapa yang fisik menyampaikan ke pemerintah daerah bahwa ada warga si Junjung yang sekarang terlantar di Taiwan, Myanmar Taiwan. Jadi setelah itu melalui dinas terkait kita langsung mengutus perwakilan pemerintah daerah untuk menanyakan ke keluarga Sabil apakah betul berita yang disampaikan dengan segala dokumen yang sudah dilengkapi, bahwa ternyata betul Sabil dalam kondisi yang sekarang terlantar di Myanmar. Nah, kondisi ini tentu ada hal yang mesti kita tindak lanjuti. Kita penuhi administrasi komunikasi dengan BP2MI yang menangani terkait dengan ketenagakerjaan migran yang ada di luar. Nah, laporan inilah yang kita teruskan, dan ternyata the power of media sosial ini luar biasa. Power of netizen apa? The power of netizen, bahwa informasi ini di samping administrasi kita sampaikan, ternyata memang ini direspon cepat oleh pemerintah pusat. Nah, tidak menunggu administrasi panjang, kita juga berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bahwa segera ternyata ditindaklanjuti dan tidak butuh waktu lama. Ternyata pemulangannya pun bisa dikomunikasikan. Dari yang awalnya keluarga sangat khawatir tidak bisa berkomunikasi, ternyata hanya dalam beberapa hari ada komunikasi dengan lokasi atau tempat Sabil dan kawan-kawannya di terlantar atau bekerja sekarang. Nah, dan alhamdulillah bertahap ada 4 yang pulang duluan. Nah, ada yang setelah itu 16 yang pulang berikutnya termasuk Sabil. Ini juga sudah masuk ke dalam tahap persiapan. Nah, pemerintah daerah tentu memberikan dukungan moral ke keluarga dan pemenuhan percepatan langkah-langkah dengan provinsi dan pemerintah pusat. Kalau untuk imbauan sendiri mungkin ini kan Sabil ya, dan para si Junjung mungkin bisa jadi banyak merantau kemana-mana, setidaknya agar tidak terulang lagi mungkin gimana. Jadi Sumatera Barat ini memang terkenal dengan perantaunya. Kami yakin mungkin tidak ada negara di dunia yang mungkin tidak dikunjungi, bahkan ditempati sebagai tempat tinggal bagi perintah khusus Sumatera Barat. Minimal kalau Indonesia itu sudah pasti dikuasai. Tentu sebagus-bagus informasi, kalau memang tidak sesuai dengan standar, tidak mempunyai dokumen, legalitas dan perizinan, kami himbau untuk tidak hanya warga si Junjung saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia bahwa hati-hati dalam menentukan tempat bekerja atau lokasi tujuan tempat bekerja, karena
kita sudah lihat beberapa kasus, alhamdulillah stabil, kita bisa komunikasi dan insya Allah akan pulang dengan kondisi yang sehat walafiat. Nah, kita juga pernah mendengar beberapa kejadian, ada yang TKI legal saja yang punya dokumen itu diperlakukan tidak baik di tempat kerjanya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan mungkin bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin merantau, silahkan, karena pemerintah sudah menyiapkan seluruhnya, ada dokumen perjalanan, tujuan, dan legalitas dari perusahaan yang akan memfasilitasi. Kami berharap memang kalaupun ada tujuan ingin ke luar negeri, silahkan pakailah lembaga atau yayasan yang betul-betul sudah terregistrasi dan jelas. Nah, jangan karena iming-iming dari kawan, gaji besar, hidup orang enak, kan itu belum tentu seluruhnya bisa akan sama. Mudah-mudahan kita berdoa, karena memang tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu adalah penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara kita, karena memang tidak semua juga yang jelek, ada yang berhasil, dan kami berharap memang ikut bekerja di luar itu memang pakailah lembaga atau yayasan yang terregistrasi dan terdaftar jelas. Jadi andai terjadi persoalan terkait dengan persoalan hukum, memproses dan mengejar, bahkan menelusuri kemana tujuan, bahkan kalau hilang kontak pun ada lembaga yang jelas. Jadi ini himbauan, walaupun untuk warga Sijunjung terkhusus tidak melarang untuk mencari nafkah, merantau sampai ke negeri Cina sesuai dengan pepatah, Arab Saudi, pokoknya kemanapun silahkan, tapi dengan catatan bahwa pakailah lembaga atau yayasan yang jelas, terregister, terdaftar, dan itu dijamin oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan registrasi yang jelas. Dan ini akan memudahkan sebetulnya bagi para pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi kasus Sabil ini mungkin contoh bagi seluruh, khususlah warga Sijunjung, untuk bisa lebih hati-hati lagi, tidak gampang tergiur oleh iuran atau ajakan dari kawan yang mengiming-imingi. Nah, ini menjadi perhatian khususnya. Milo papa pulang. Papa. Iya. Iya. Terdoga apa-apa. Iya. Lama enggak sobat. Dia biasa di Jakarta loh dulunya sama. Dia tahu. Jadinya di Dia cie-cie masih bahasa Indonesia gitu. sekarang sekarang. Sampai kota PRT. Pangku juga Pak Pati lu nak. Coba bangku Pak Pati. Bangku Pak Pati lo. Nah, teman tentu ya ada tentu nak. Mana tahu. Iya. Amin. Mau Tanjung di Pati. Tua ya Pak. Ya. Udah sekolah. Udah. Oh, udah. Mau masuk PAUD. Oh, mau masuk. Iya. Siapa teman? Pas ulang tahunnya yang ke 4 tahun, sambil berangkat. Siapa namanya? Raja. Raja. Mudah-mudahan jadi kadis Kominfo. Cari generasi Tanjung. Tanjung ke Tanjung ya. Mana lagi? Izin Pak Bupati, menurut ini Dewi gitu, tanggapannya terhadap tadi pernyataan yang dikeluarkan Pak Bupati, tanggapan dari ini. Harapannya mau kurang tahu ya, orang awam jadi enggak cukup mengerti gitu kan. Untuk tanggapannya kalau harapan aku yang ingin anak pulang dan selamat. Kalau bisa awak menjapui ke Jakarta, mau ingin menjapui langsung. Tapi kalau tidak bisa cukup nunggu di Bandara Padang. Itu juga harapan aku. Semuanya aja Pak, kita semua. Semuanya Itu. Jangan masuk sama bapaknya. Enggak ada. Tapi itu enggak Pak. Tidak ada lawan Makasih dulu. Pak kan. Om Ari Donato makasih dulu. Makasih Pak. Itu. Omong dulu nak. Dari Bob saya lagi. Makasih Pak. Saya Nah tuh, kan. saya pada diskusi saya. Jangan ada uang Tanjung.
Waalaikumsalam. Izin Pak Bayu, saya dengan Pak Bupati sedang di rumah ibundanya Sabil. Mungkin mohon informasi, ada penyampaian dari Bapak gimana perkembangan terbaru di KBRI, kemudian kira-kira bagaimana skenario kepulangan warga kita yang 20 orang ini dari KBRI ke KBRI Bangkok ke Jakarta, Pak. Silakan Pak, ini saya loudspeaker, Pak. Oke, ya baik. Ibu, halo. Iya. Jadi kami dari BP3MI Sumatera Barat Iya. sebelumnya turut prihatin ya Bu atas suatu hal yang telah menimpa putra Ibu. Iya. Artinya saat ini berdasarkan pemberitaan di media, baik yang kami terima langsung dari KBRI maupun dari media, itu untuk seluruh korban tindak pidana perdagangan orang di negara Myanmar saat ini posisinya sudah di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bangkok. Nah, ya, jadi intinya kita semua berdoa lah Bu, semoga semua prosesnya juga lancar. Di sana itu biasanya nanti akan didata dulu semuanya, karena kan kemungkinan dokumen dari 20 orang itu ada yang tidak lengkap. Artinya apabila seorang warga negara Indonesia berpergian ke luar negeri harus memiliki identitas yang jelas. Jadi masih menunggu proses repatriasi di Kedutaan Besar Bangkok ya Bu. Nah, mungkin besok hari Senin kami juga akan berkomunikasi dengan Kedutaan Bangkok terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia ya, termasuk dari putra dari Ibu ya. Iya Pak. Ini kapan akan direncanakan? Nah, kalau misalkan sudah ada rencana, tentunya kami nanti BP2MI atau kami BP3MI yang ada di provinsi ini juga akan memantau proses pemulangan. Adapun segala biaya apabila memang bisa pemerintah yang memberikan bantuan itu pasti akan ditangani oleh pemerintah Bu terkait dengan biaya pemulangannya. Tapi nanti kita lihat perkembangannya ya Bu. Iya. Gitu aja. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya baik Bu, kami juga terus memantau perkembangan pemberitaan ini gitu Bu. Iya. Hampir setiap hari kok saya juga komunikasi dengan teman-teman di pusat. Gitu Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu ya. Baik Pak, berarti kan kita nunggu jadwal nanti kapan tanggalnya, hari per harinya Pak ya. Betul Pak Garis, besok Senin mungkin saya coba komunikasi sama Pak DCM. Siap. DCM Bangkok. Ya kira-kira itu prosesnya berapa lama, nanti rencananya kapan, biayanya siapa yang nanggung, biar Baik. jelas semuanya gitu loh Pak. Siap. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Pokoknya tetap kita kawal. Mudah-mudahan juga saya juga pengen dapat daftar namanya gitu loh, biar memastikan. Siap. Baik Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Siap Pak Hadis. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam buat keluarga korban ya Pak. Siap, langsung didengar Pak. Ya. Ya. Baik. Baik Pak, Assalamualaikum. Salam. Tidak ada proses repatriasi atau Ya. Tapi sepanjang memang sudah ada kejelasan jadwal nanti, kemudian baru ada tindak lanjut. ya kita tentu di bawah komando Pak Bupati, insya Allah siap memfasilitasi nanti apakah dijemput ke Jakarta atau mana tahu Ditunggu dari sana. pusat langsung tunggu saja di BIM, mana tahu seperti itu. Kita pastikan itu dulu, baru nanti kita sesuaikan dengan jadwal dari pusat. Iya gitu Pak Bupati. Ya, jadi pasti adalah kekhawatiran pemerintah pusat ya. Ini kan baru pulang, ya kan kita banyak dengar berita kan, bagaimana jangan-jangan setelah itu yang beberapa orang ini langsung balik lagi kan, karena dia mau ke sana gitu ya. Nah jadi kan pasti akan ada proses di pemerintah yang meyakinkan bahwa oke, memang dia, yang penting dia pulang dulu, pulang dia harus ketemu orang tua dia. Nah memastikan ini kan nggak bisa langsung sekarang, oh ya gimana, kita tunggu perkembangan, kita tunggu langkah pemerintah. Kalau setelah itu pasti dilaporkan dan kita akan infokan untuk keluarga.
kita pastikan dulu informasi dari pemerintah pusat melalui BP2MI, BP3MI. Oke, sudah di Indonesia dan sudah bisa pulang. Nah, kita tunggu sen, baru kita bisa ambil langkah apa yang Pemda akan lakukan. Ibunya itu kan. Pak Kadis, tadi Pak, dengan adanya fenomena permasalahan seperti ini, menurut Pak Kadis sendiri dengan banyaknya mungkin lulusan kita atau pemuda kita yang bercita-cita bekerja ke luar negeri, Pak. Nah, apa saran Pak Kadis atau himbauan itu dalam memilih lokasi bekerja di luar negeri? Izin Pak Putih. Mungkin yang tadi sampaikan Pak Bupati, peluang bekerja di luar negeri mungkin akan cukup banyak, tetapi mungkin kita perlu selektif karena ya tidak semua pekerja yang ditawarkan itu seindah yang disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian himbauan kita tentu seperti tadi disampaikan Pak Bupati juga, pilihlah jalur yang resmi, jelas, kemudian jangan dibawa ini dan memang jelas dalam artian jelas lembaganya yang menyalurkannya siapa, kemudian prosedurnya pun jelas gitu. Karena kalau kita lihat yang non prosedural ini biasanya prosesnya sangat cepat. Hari ini daftar, urus paspor, wawancara, besoknya langsung berangkat. Sementara prosedur resmi yang biasa ditempuh oleh seorang calon pekerja migran, sebutan sekarang kalau dulu sebutannya TKI, itu bisa dari awal pendaftaran, proses seleksi, proses rekrutmen, kemudian ada proses pelatihannya bisa sampai 3 bahkan ada yang sampai 6 bulan baru kemudian pemberangkatan. Karena setelah pendaftaran ada seleksinya, kemudian ada diberikan pelatihan terlebih dahulu, apakah itu pelatihan keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan di negara tujuan, termasuk juga ada pembekalan bahasa bagi calon pekerja migran kita ini ketika akan bekerja ke luar negeri. Kemudian juga dari daftar negara mungkin BP2MI ada mengeluarkan 80-an memang negara yang direkomendasikan untuk lokasi penempatan pekerja migran, dan informasi BP2MI kemarin Myanmar memang tidak termasuk negara yang direkomendasikan di dalam pengiriman pekerja migran ini. Jadi mungkin saran kami kepada kita di Sijunjung khususnya yang dalam wilayah kita Kabupaten Sijunjung, kalau ada tawaran pekerjaan ke luar negeri yang mungkin patut dicurigai, yang untuk kita curigai yang tadi itu prosesnya cepat, kemudian tidak ada proses pelatihan, training segala macam, kemudian diiming-imingi dengan gaji yang besar, itu patut kita curigai sebagai potensi TPPO seperti halnya yang dialami Sabil hari ini. Dan tentu kami menghimbau juga untuk berkomunikasi dengan melalui pemerintahan nagari dengan kecamatan, atau bisa juga langsung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk bisa kita telusuri hal-hal yang seperti tadi itu, penawaran pekerjaan atau lain sebagainya. Mungkin demikian Bu Ati. Iya, untuk saat ini ada berapa lembaga yang mengurus tenaga kerja luar negeri yang bekerja sama dengan Pemda Sijunjung melalui Disnaker? Kalau yang di kita hari ini belum ada yang terdaftar yang melaporkan PJTKI. Belum ada ya. Dan biasanya memang kalau ada proses rekrutmennya BP2MI atau Dinas Provinsi sampaikan ke kita, ini ada yang sudah terdaftar di BP2MI, kemudian provinsi kita yang meneruskan. Biasanya mereka terdaftar di pusat ya. Dari pusat biasanya BP2MI yang sampaikan bahwa semacam PJTKI dulu atau lembaga yang akan menyalurkan pekerja migran ini ke luar negeri khususnya, bisa kita komunikasikan, kita bisa cross check ke BP2MI ataupun langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan. Bupati, izin Pak Wali. Ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih dari Nagari, terutama nanti kami langkah-langkah yang kami lakukan nanti untuk memberitahukan ke masyarakat yang di Nagari, apapun nanti ada yang program dari Nakestran, kami akan teruskan ke masyarakat. Nah, itu yang penting ucapan terima kasih dari kami ke Pak Bupati. Itu mungkin itu dari kami, pokoknya insya Allah kita akan update ya proses tahapan mungkin secara pemerintah kan kita, dan alhamdulillah hasilnya dapat. Jadi kita tunggu nanti kita akan konfirmasi ke keluarga terus apakah langsung atau melalui
Pak Wali nanti camat secara berjenjang atau new instan nanti kita kontak. Yang jelas kita akan upayakan sesegeranya, karena memang seluruhnya berproses, tentu tetap kesabaran keluarga diminta. Tapi jangan sampai nggak makan loh, sakit sekali lagi, itu terjadi beban baru ya Pak Wali. Alhamdulillah kamari, yang penting insya Allah telah kondisi yang jauh lebih baik, karena memanglah di pemerintah Indonesia bana rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mudah-mudahan sesegeranya kita akan coba, dan kita akan update terus berita, dan kita akan sampaikan nanti ke keluarga. Oke, itu dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan pelajaran berharga tidak hanya di Siko tapi menjadi pelajaran bagi keluarga Si Junjung dan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih waspada.